Inna batsha rabbika lashadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan masuk kepada bab sebelumnya sekarang, yaitu bab yang berbicara masalah salah seorang tokoh sahabat Nabi, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Jadi sahabat Nabi namanya Thalhah bin Ubaidillah. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang masyhur. Kalau antum kemudian mengenal atau mempelajari sahabat-sahabat Nabi, maka beliau termasuk deretan dari sahabat-sahabat Nabi yang cukup terkenal di kalangan sahabat. Dan dia adalah juga sekaligus memiliki kecemerlangan di dalam perjalanan hidupnya. Dia adalah seorang yang dermawan dan juga termasuk orang yang ahli atau senantiasa berjihad di jalan Allah. Sampai-sampai disebutkan di dalam satu riwayatnya dari Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abdullah bin Ja'far. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Yunus bin Habib. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Dawud. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ibnul Mubarak an Ishaq bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah telah memberitahu kepada kami, kepadaku, yaitu Isa ibn Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin. Jadi dari Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah berkata, karena Abu Bakrin, adalah sahabat Abu Bakar, idza dzukira yaumuhu, tatkala ia ingat peperangan Uhud. Jika sahabat Abu Bakar ingat peristiwa perang Uhud. Perang Uhud ini kan perang yang dilakukan oleh Nabi melawan pasukan kafir Quraisy setelah perang Badar. Karena perang Badar hasil yang diterima oleh orang-orang musyrik, mereka kemudian mengalami kekalahan. Lantas kemudian mereka ingin balas dendam. Itu pada peperangan yang kemudian disebut di dalam sejarah Islam namanya perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud, Abu Bakar itu apabila ingat peperangan itu, maka kemudian dia ingat kepada Abu Thalhah. Kalau dia mengingat perang Uhud, maka yang beliau ingat adalah sosok salah seorang sahabat Nabi namanya Thalhah bin Ubaidillah. Kata beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, "Dzalika kullu yaumu Thalhah." Sungguh perang Uhud itu adalah hari yang dimiliki oleh Thalhah. Kata beliau, peperangan Uhud itu adalah salah satu perang yang hari-hari pada perang itu dimiliki oleh Abu Thalhah. Seakan-akan memberi satu pengertian kepada kita bahwasanya pada saat peperangan yaitu perang Uhud, Thalhah lah yang seakan-akan menjadi bintangnya. Masya Allah ya.
Kemudian qala Abu Bakar, kemudian berkata Abu Bakar, kuntu awwala man fa'a yauma Uhud. Akulah, kata Abu Bakar, yang mula-mula mengambil atau kemudian merampas harta musuh pada peperangan Uhud. Kata Abu Bakar As-Siddiq, akulah orang yang mula-mula merampas harta musuh pada peperangan Uhud. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa li Abi Ubaidah ibn Jarrah. Lantas Rasulullah berkata kepadaku, kunya kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan juga berkata kepada Ubaidah ibn Jarrah. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada Ubaidillah, berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan juga berkata kepada Ubaidah bin Jarrah. Dia berkata Rasulullah, alaikum masahibukuma, tolonglah yaitu oleh kalian berdua sahabatmu itu yaitu Tolha. Kata Rasulullah, kalian berdua tolonglah itu sahabatmu yang bernama Tolha bin Ubaidillah. Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan memerintahkan kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lantas kemudian fa'aslahna min sya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kami kemudian amankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Karena kita tahu pada peperangan Uhud adalah perang yang hasilnya tatkala kemudian di awal kaum muslimin bisa memukul musuh mundur. Akan tapi akibat dari beberapa kalangan sahabat Nabi yang tidak taat kepada Rasulullah untuk senantiasa berdiam di Bukit Uhud, dan mereka mengingkari atau kemudian mereka menyelisih perintah Rasulullah karena melihat harta ghanimah yang ada di bawah itu telah ditinggalkan oleh kaum musyrikin, sehingga sebagian regu pemanah yang ada di Bukit Uhud turun, sebagian lagi tidak. Padahal oleh Rasulullah sudah diwanti-wanti, artinya sudah diberi nasihat, jangan sampai kalian semua yang ada di Bukit Uhud ini sebagai regu pemanah turun, apapun yang terjadi. Tapi sebagian dari mereka melihat harta ghanimah yang banyak ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy pada saat mereka terpukul mundur. Akhirnya sebagian menyelisih perintah Rasulullah. Setelah kemudian sebagian turun, akhirnya Khalid bin Abu Walid berbalik arah. Yang tadinya kelihatannya mundur melarikan diri, padahal Khalid bin Abu Walid melihat kondisi kaum muslimin, kekuatan pada saat itu berasal di Bukit Uhud. Sebagian kemudian turun, lantas kemudian Khalid bin Abu Walid gantian menyerang balik, dan akhirnya kaum muslimin terdesak. Banyak kaum muslimin yang meninggal. Sampai-sampai kemudian seluruh pasukan kafir Quraisy menuju kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah sampai terluka, sampai kemudian berdarah, giginya kemudian patah. Kalau dalam kitab Fathul Majid juga disebutkan demikian. Sehingga oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar As-Siddiq dan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Rasulullah diamankan. Begitu kemudian kami mengamankan Rasulullah, summa ataina Tolha, kemudian kami mendatangi Tolha fi ba'di tilkal jifar, di sebagian pada saat itu posisi itu Tolha berada di tanah lapang yang bentuknya bulat. Tolha itu berada di dalam tanah lapang yang bentuknya bulat pada saat itu. Setelah kemudian Abu Bakar As-Siddiq, setelah kemudian Ubaidah bin Jarrah mengamankan Rasulullah, kemudian mereka menolong yaitu Tolha bin Ubaidillah, dan pada saat itu Tolha sedang dalam kondisi di tanah lapang yang bulat. Lantas lantas kami tiba-tiba menemukan luka di sekujur tubuhnya 70 au aqallu au kasur, atau kemudian lebih atau kemudian kurang. Kalau kalimatnya menggunakan kalimat bid'un wa sab'una. Bid'un ini kalimat yang menunjukkan bilangan angka 5, 6, 7 sampai 9. Kalau kemudian digabungkan dengan 70 berarti terdapat luka di tubuhnya 75, 76, 77 atau 78 atau 79. Berarti di tubuhnya terdapat 70 lebih luka. Ini Masya Allah ya. Tatkala kemudian dia mengorbankan tubuhnya untuk itu Islam, tatkala kemudian dia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di tubuhnya itu. Lantas kemudian kalau seandainya kita bertanya,
Kira-kira kalau suatu saat untuk menjadi bukti kita mencintai Islam, selama ini kita telah mengorbankan apa untuk Islam? Korbannya apa nih Islam? Nek dipikir-pikir. Kalau sahabat Nabi, Masya Allah ya, sampai dia memiliki 70 luka, di bekas luka-luka tatkala kemudian pada posisi peperangan Uhud. Yang dimana kata kemudian Abu Bakar As-Siddiq, aku mendapatkan 70 lebih itu, yaitu diantaranya adalah tusukan, sabatan, dan juga lemparan. Lemparan di sini bisa berasal dari lemparan tombak, ataupun kemudian lemparan anak panah. Sebanyak 70 lebih luka di tubuhnya. Fa'idha qad kutingat usbumuhu, dan sungguh aku melihat pula jari-jarinya terpotong. Sampai jari-jarinya terpotong, coba. Pantas ya, tadi di awal telah disinggung, dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang cukup masyhur di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Karena nanti kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya kalau Anda ingin melihat ahli surga, dia adalah orang yang syahid di jalan Allah, maka lihatlah Tolha. Masya Allah ya. Sampai Nabi memberi kesaksian yang demikian. Ini menunjukkan, yaitu salah seorang manusia dari golongan sahabat Nabi yang Masya Allah, lembaran kehidupan yang ia miliki. Sampai-sampai kemudian itu diabadikan di dalam kitab-kitab, dituliskan demikian. Seakan-akan kisah ini abadi. Seakan-akan kisah ini tidak lekang. Sekalipun kemudian dimakan oleh waktu dan tidak pernah pula akan usang sampai akhir zaman sekalipun, kisah ini pasti abadi. Karena kita tahu dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang telah banyak mengorbankan dirinya untuk Islam. Nah, lantas kemudian fa'aslahna, kami Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian memperbaiki keadaannya. Memperbaiki keadaannya maksudnya adalah menyembuhkan luka-lukanya. Jari-jarinya telah terpotong. Luka-luka lebih dari 70 jumlahnya lebih, baik itu tusukan pedang ataupun tusukan tombak, panah, sabetan, kemudian pedang atau yang lain-lain. Pantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kalau antum lihat di dalam sabda Nabi, laisa syai'un ahabba illallahi ta'ala min qatrataini wa asraini. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dua tetes ataupun dua bekas, kata Rasulullah. Yaitu tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dua tetes ataupun dua bekas. Kata Rasulullah, adapun dua tetes itu adalah qatrati dumungi min khasyatillah. Yang pertama, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah satu tetesan air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Sampai menangis, Masya Allah, itu satu hal yang menjadi sesuatu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah qatrati dammi tuhraku fisabilillah, yaitu yang kedua adalah tetesan darah yang keluar pada jalan atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau ngaji tok ngantuk gitu ya. Mereka para sahabat, Masya Allah, tetesan darahnya, luka-lukanya, tubuhnya, pengorbanan harta bendanya, waktunya, dan yang lain. Dan kita seakan-akan kalau berbicara besok tatkala pulang kembali kepada Allah, kira-kira amalan apakah yang paling kita banggakan, yang kira-kira itu pantas menjadikan kita hujah, bisa menjadikan kita dihantarkan menuju surga? Amalan apa sing dewek kira-kira pantas? Ngaji ngantukan. Sholat ya kadang-kadang khusyuk, seringnya ora khusyuk. Ya, sholat malam kadang-kadang. Membaca Al-Quran kadang-kadang pula. Dan bahkan kalau seandainya kita lihat amalan-amalan soleh kita, kalau kita berbicara kemudian amal soleh yang kita miliki, seakan-akan kita malu. Jenjane dewek isin, kita malu, seakan-akan kita malu apakah kemudian pantas memang kita untuk mendapatkan surga. Tapi yang menjadi penghibur untuk kita semuanya, masuk surga itu bukan karena amalan soleh, tapi karena rahmat dari Allah. Alhamdulillah kayak gue. Nek masuk surga itu karena amalan, mungkin karena dia angel surga ya. Tapi karena itu karena rahmat Allah, Masya Allah. Artinya kalau suatu saat yang paling kita kejar adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat,
Sekalipun demikian, rahmat Allah itu berbanding lurus dengan amalan soleh dan banyaknya air mata yang tumpah karena takut kepada Allah. Ini kisah yang pertama terkait masalah Tolha. Masya Allah ini ya. Ini menunjukkan sesuatu yang Masya Allah. Kemudian kisah yang kedua,